waktu dan tempatnya, Pak. Oke, selamat pagi semuanya, teman-teman. Pagi. Sangat atas undangannya dari Ko Paulus ya, yang gigih banget nih. Padahal saya udah nolak-nolak, tidak mau sharing, ternyata dia tetap, wah, namanya agent ya, luar biasa. Kasih applause buat Ko Paulus. Thank you juga atas izin dari Board of Director. Jadi saya bisa hadir di sini buat sharing buat teman-teman. Thank you kepada Pak Herman, Pak Wahidin. Ini suhu-suhu semua, suhu-suhu saya nih ya. Pak Henry Kristianto tadi keren banget, sama Pak Pendi. Ini sebenarnya jago-jago semua ini teman-teman. Saya belajar semua dari mereka semua ini. Ini luar biasa. Harusnya saya yang belajar buat teman-teman nih, dari teman-teman, bukannya saya nggak bagi ke teman-teman ya. Tapi kali ini karena saya diminta untuk sharing, saya akan berbagi topiknya. Tadi bilangnya apa ya? Start using your social media to build your business. Thank you juga untuk Bro David ya. Ini saya kenal dengan Bro David karena teman koko saya. Dulu sekolahnya di sini. Oke, saya boleh share screen? Oke ya. Ini mohon maaf, saya bikin materinya dipakai Canva, jadinya nggak tahu cara sharingnya. Oke, saya sampai jam berapa ya kira-kira ya? Bu Betty, MC. Boleh sampai jam 12, Pak. Oke. Boleh sampai jam 1 juga nggak apa-apa. Habisin semua ilmunya, Pak. Oke, tapi saya ada ibadah nanti, soalnya ada teman saya baru meninggal karena COVID semalam. Ya, hari ini Iya. jam 12 lebih dikit lah. Saya mungkin pamit ya buat teman-temannya. Oke, perkenalan dulu. Nama saya Clark Everett. Ya, ini nama asli saya. Bukan nama branding ya, bukan nama apa gitu ya. Soalnya kadang-kadang orang nanya, ini nama lu siapa sebenarnya? Gitu. Ya, ini nama asli sesuai dengan akte lahir kayak begini. Nah, katanya tidak kenal maka tidak sayang. Saya lahir tahun 76, anak kedua dari 3 bersaudara. Koko saya tuh teman dari David Rinaldi ya. Dia sekarang tinggal di Melbourne. Adik saya di Jakarta ya. Berasal dari keluarga biasa saja, statusnya menikah dengan 3 anak ya. Ini latar pendidikan saya. Tahun 83 di Damai. Mungkin di sini ada yang selain dari Bro David ya. Damai juga, SMP Damai juga, SMA di Tarsisius ya. Kenapa di Damai? Karena rumahnya dekat banget. 5 menit jalan kaki nyampe ya. Jadi kalau makan siang pun pulang ke rumah. Waktu SMA saya nggak mau ke Damai karena kayaknya cuma taunya di sekeliling rumah doang gitu kan. Jadi pengen tahu yang lain. Akhirnya SMA-nya di Tarsisius. Terus kuliahnya pun saya tidak mau ikutan koko saya. Koko saya pergi ke BINUS, saya di Atmajaya. Jauhan dikit ya. Kalau di Atmajaya kan di Jakarta Selatan gitu kan. Ya lumayan lah, jadi biar tahu Jakarta. Alasannya itu. Adik saya di BINUS juga ikutan koko saya ya. Terus saya dapat kesempatan untuk pergi ke Australia, dapat beasiswa untuk menempuh Master of Information Science ya. Oke, ini profesional karir saya. Saya pernah jadi guru les ya. Mafia itu matematika, fisika, kimia. Terus juga pernah jadi asisten lab komputer di Fakultas Teknik Unikat Majaya. Dulu dibayarnya 4.000 per jam. 4.000 per jam itu dulu dolarnya masih sekitar 2.500 teman-teman. Ketika Krismon tahun 98 langsung dolar 16.000, kita berasanya underpaid banget. Kalau dulu sebelum dolar naik ya,
enak banget. 4.000 bisa beli hampir $2 gitu kan. Terus saya juga diminta waktu itu belum lulus kuliah untuk ngajar di Atmajaya, jadi dosen mata kuliahnya operating system. Padahal saya kuliahnya Fakultas Teknik jurusan telekomunikasi, belajar komputer pun kagak ya, disuruh ngajar operating system. Tapi ya nggak apa-apa karena dulu mungkin nggak ada orang atau gimana gitu ya. Terus sebelum lulus kuliah saya ngelamar kerjaan jadi webmaster ya. Webmaster technical support tahun berapa ini? Tahun 99 kalau nggak salah. Tahun 99 itu di daerah Pangeran Jayakarta ya. Di Pangeran Jayakarta saya kerjanya 4 hari doang dan setengah hari, mulainya jam 1 siang ya. Itu dibayar 900.000 kalau waktu itu ya. Itu gede banget, menurut saya sih gede banget. Dengan jam kerja yang paling 4 jam dan 1 minggu 4 hari, dapat makan siang pula di situ, digaji 900.000. Wah, keren banget lah itu ya. Enak banget. Itu berlaku kurang lebih setahun, akhirnya saya resign karena dipanggil dosen. Namanya mahasiswa kenal duit ya, kuliahnya ditinggalin teman-teman, dicuekin. Jadi waktu itu saya masih skripsi, jadi skripsinya dicuekin. Akhirnya dipanggil sama dosen pembimbing, ini si Clarte kemana ya? Kok kagak ngadep-ngadep gitu kan? Akhirnya ya udahlah saya resign, saya fokus beresin skripsi. Pas lagi mau niat beresin skripsi, dapat kerjaan juga di Multipolar teman-teman. Jadi webmaster. Nah ini cuma 2 bulan. Kenapa saya bold? Karena ngeprint skripsi di Multipolar nih. Mungkin di sini ada yang di lulusan Multipolar, pernah kerja di Multipolar ya. Saya cuma 2 bulan di situ. Habis lulus saya kerja di Metrodata. Ya ini semuanya KKN ya teman-teman. Di Metrodata karena waktu itu ada senior saya kerja di sana. Dia nawarin kerjaan di Metrodata. Oke, saya terima. Ya di Metrodata waktu itu di Sun Product Division. 1 tahun kerja di Metrodata, nggak nyampe 1 tahun, Sun Product Division itu spin-off, dia berdiri sendiri jadi Sun Microsystem Indonesia. Kalau teman-teman pernah nonton Toy Story, ya kartunnya itu dirender pakai salah satu produk Sun Microsystem. Ya. Sekarang itu sudah jadi a part of Oracle Company, ya karena waktu tahun 2008 subprime mortgage, krisis moneter di Amerika, Sun Microsystem minta diakuisisi sama Oracle karena itu temannya ya. Kesulitan keuangan akhirnya sekarang jadi Oracle. Sempat kerja juga di Sun Microsystem saya cukup lama di situ. Pertama jadi technical consultant. Technical consultant ini itu judulnya keren, tapi sebenarnya dampingin si sales untuk jelasin kalau misalkan customer butuh informasi mengenai teknis ya. Saya cuma nemenin doang gitu. Setelah itu saya dipromote jadi professional service consultant di Sun Microsystem Indonesia. Sempat waktu di Sun Microsystem itu saya jam kerjanya jam 8 pagi, pulangnya jam 1 siang. Ya, keren banget ya. Tapi bukan hari yang sama, teman-teman. Besoknya. Dan itu bukan sehari 2 hari, tapi berhari-hari. Karena waktu itu kita ada project di Excelcom. Jadi kalau teman-teman pakai Excelcom, itu billing sistemnya pakai Sun Microsystem. Itu saya ngerjain. Ya. Technically bukan saya ngerjain, tapi karena yang di training tuh ada 2, saya sebagai professional service ya, satu lagi support itu yang ngoprek-ngoprek di ruang server. Nah karena saya di PS professional service, jadi saya ditugaskan untuk nemenin si support. Kalau kenapa-napa kambing hitamnya yang disalahin akan saya, bukan si support ya. Jadi kurang lebih kayak gitu. Teman saya di bagian support itu dikasih uang lembur, saya enggak. Ya karena ya mungkin struktur gajinya beda. Kalau support kan ada lembur segala macam.
Terus kemudian saya pernah juga kerja di Citibank, Sydney, Australia. Coba teman-teman tebak kira-kira saya ngapain itu di Sydney, di Citibank. Bisa tulis di kolom chat. Kira-kira saya ngapain di Sydney? Sales. Kayaknya nggak ada backgroundnya sales ya, semuanya technical semua di sini. Jadi IT system development, apalagi teller, teller, oke. Menarik, jual asuransi, kredit analis. Iya teman-teman ya, nggak ada yang benar semua. Nah kalau teman-teman pasti punya dong kartu kredit atau rekening yang nggak dapat kartu, nggak dapat buku, nggak dapat macam-macam yang dikiriminnya rekening koran gitu kan. Kayak kartu kredit juga dikirimin ke rumah, dia yang printnya. Saya tugasnya adalah ngelipetin teman-teman. Ngelipetin tuh billing statement atau ya pokoknya bank statement. Jadi pagi-pagi jam 4 pagi saya datang ke kantor Citibank ya. Sudah disiapin kertas, di print setumpuk begini ya. Udah gitu kerjaan saya ambil satu, lipet, masukin amplop. Kerjaan saya gitu ya. Tapi teman-teman, saya dibayar $25 per hour, $25 per jam. Kurang lebih berapa itu? Sekarang kursnya anggap 10.000 ya, 250.000 per jam. Luar biasa. Itu saya senang banget. Kerja nggak pakai otak ya. Kerja jam 4 pagi, selesainya kurang lebih jam berapa ya? Karena setiap minggu itu cuma dibatasin 20 jam kerja doang. Kalau lewat dari situ nanti dideportasi. Jadi ya kurang lebih 20 jam satu minggu dikali $25 ya lumayan lah ya setiap minggu ya. Kenapa saya mau? Kok mau? Ya karena di sana teman-teman saya yang kuliah S2 lah, ada yang S3, kebanyakan itu rambutnya hitam semua teman-teman. Ya, artinya apa? Orang-orang bule itu nggak ada yang S1, nggak ada yang S2, apalagi S2. Ya. Jadi mereka itu banyakkan orang Asia, orang Indonesia ya. Kerjanya ada teman saya jadi night filler, tahu ya night filler? Jadi kerja kayak di kalau di sini tuh kayak Indomaret gitu ya. Kerjanya dia nyusunin rak ya, barang-barang di rak. Itu kerja gajinya juga lumayan. Ada yang jadi kasir ya. Teman saya ada jadi waitress ya, di gajinya juga lumayan gede. Jadi makanya waktu itu saya ngeliat, wah keren banget nih di Australia. Dulu gue taunya kerja itu kantoran, tapi ternyata di Australia itu buka mata saya. Apapun yang dikerjain, asal duitnya asal halal dan duitnya gede, ya semua pada mau gitu loh. Bahkan tetangga dulu saya tinggal di perumahan lah, ya perumahan di Kensington Road. Sebelah saya itu lakinya bule, istrinya Asia, ya anaknya cakep banget, blaster teman-teman, ya anaknya blaster, cakep banget. Mobilnya Ferrari atau Lamborghini lah, keren banget lah pokoknya. Saya ngeliatnya, wih gila keren banget. Kerjaannya ngapain? Ternyata dia tukang sampah. Yes, tukang sampah teman-teman. Kerjaannya jadi setiap paling seminggu 2 kali 3 kali doang ya, tapi gila ini mobilnya bisa begitu, gila keren banget gitu. Makanya di sana saya ngeliat, wow keren banget ya. Jadi membuka mata saya ya. Saya anggap di Australia itu jalan-jalan ya, mimpi doang ya, mimpi ya. Karena saya pernah juga di sana ngelilingin Australia dari pesisir pantai barat ya, dari ujung sampai ke ujung, balik lagi naik mobil sampai sempat ditilang juga di situ. Ya. Setelah balik saya cari-cari kerjaan, diterima. Ini juga sama nepotisme juga.
karena ada teman kerja di IDS sebagai direktur, saya minta ada lowongan nggak di situ. Akhirnya diterima. Diterima, kerjaannya nggak ngapa-ngapain juga, cuman ngitung-ngitung harga. Ya, IDS ini adalah perusahaan outsourcing. Jadi klien-klien dia seperti Kraft, General Motors, segala macam, yang dia outsource komputer. Jadi semua perusahaan kalau pakai komputer, dia yang provide. Jadi perusahaan-perusahaan itu tidak perlu mengeluarkan budget untuk beli komputer, jadi tinggal bayar ke IDS, ya. Setiap 3 bulan segala macam, setiap 3 tahun itu diganti baru. Mereka nggak mau pusing urusan kayak begitu. Supportnya juga dari IDS. Nah, kerjaan saya ngitungin kalau ada misalkan Kraft Indonesia itu butuh outsource, saya ngitungin dia harus bayar berapa. Itu kerjaan 5 menit, teman-teman. Ya, 5 menit. Karena semua udah established ya. Perusahaan-perusahaan itu kan kontraknya jangka panjang, bukan cuma sebulan 2 bulan. Mereka kontraknya bisa 10 tahun, bisa 20 tahun, kayak begitu ya. Jadi kerjaan saya basically doing nothing ya. Tapi digaji, makanya waktu itu saya bingung juga, ini nggak enak banget gitu kan kerja posisi seperti itu. Terus, nah ini saya dapat beasiswa. Kenapa saya dapat beasiswa? Waktu itu saya kerja di Sun Microsystem udah enak banget, teman-teman. Kenapa enak? Karena namanya dulu baru lulus kuliah, begitu dapat kerjaan, tempatnya keren banget, dia di multinational company. Apapun yang diminta sama bos, saya kerjain. Ya, dulu karena Sun Product Division itu spin off jadi Sun Microsystem, mereka belum punya sistem semuanya, ya. Jadi yang setup office itu untuk IT-nya saya. Dari firewall, dari mail system, dari segala macam itu semua saya yang kerjain. Ya, seneng nggak? Seneng banget. Gue bisa praktek gitu kan. Padahal kerjaan saya itu adalah technical support, teman-teman. Ya, jadi yang saya setup, saya bikin ruang servernya, pokoknya semua yang ngerjain saya, termasuk backup sistemnya juga semua saya ngerjain. Seneng banget. Sampai urusan printer juga saya ngerjain. Ya, ada sekretaris mau ngeprint error, saya dipanggil. Padahal bukan kerjaan. Makanya itu saya bete. Lama-lama bete. Apalagi kerjanya berapa jam gitu ya. Pulangnya besok harinya nggak dapat apa-apa. Cuman dapat waktu itu dipanggil sama bos. My direct boss itu beda usianya kurang lebih 5-6 tahun doang. Ya. Dia panggil di meja karena udah kerjain di Excelcom tadi, ya dia ketik-ketik di komputer dia, terus keluar kertas, printer, dia tanda tangan, dia kasih. Itu apa? Itu adalah penghargaan. Gile, penghargaannya begitu doang. Padahal gue udah ngorbanin, nggak tidur segala macam, cuma dikasih selembar kertas gitu doang. Salesnya yang dapat deal Excelcom Indo 15 juta US dollar, itu dia dapat trip, dapat komisi lah segala macam. Saya dapat gaji doang, teman-teman. Dari situ saya mikir, wah kalau mau cepet kaya, nggak bisa nih yang di belakang meja. Cuman dapat selembar kertas gitu doang, di print sendiri, teman-teman. Ya beda ya sama Prudential ya. Akhirnya saya mikir, wah apalagi sekretaris kalau ngeprint nggak bisa, dia marah-marah, kontaknya saya gitu kan. Makin lama makin bete. Nah waktu itu karena bete, orang tua saya bilang, udah kuliah lagi aja, siapa tahu bisa dapat kesempatan lebih bagus ya. Ini bukan saya kepingin, sebenarnya disuruh sama orang tua. Karena orang tua saya dulu ya, lu belajar yang tinggi, setinggi-tingginya. Ya, setinggi-tingginya supaya lu dapat kesempatan lebih bagus gitu kan. Akhirnya saya ngelamar beberapa negara, beberapa universitas. Lagi itu saya lamar di Jerman, di Inggris, di Swedia, terakhir di Australia. Ya, di Australia. Yang manggil duluan, yang terima duluan itu di Australia dulu. Jadi saya dulu di tes, di interview segala macam, diterima. Akhirnya dites juga bahasa Inggrisnya. Bahasa Inggrisnya ternyata nggak perlu ngeles lama-lama. Jadi kalau di Australia itu, kalau yang kagak ngerti sama sekali bahasa Inggris, digodok ya 9 bulan untuk
bisa bahasa Inggrisnya lebih lancar lah dipersiapkan. Kalau saya cuman berapa lagi tuh? 6 minggu doang, teman-teman. 6 minggu ya, karena langsung berangkat. Begitu saya udah mendarat di Sydney, 2 hari kemudian papa saya kasih tahu, lu di Jerman diterima nih, ada suratnya. Dapat beasiswa juga. Di Inggris juga dapat, di Swedia juga dapat. Waduh. Nyesel saya. Tapi ya kalau saya ke sana, ke Swedia segala macam, mungkin ceritanya beda nih. Saya nggak ada di depan teman-teman sekarang. Ya. Begitu balik, ya, karena beasiswa di Australia itu setelah lulus harus pulang. Kalau nggak pulang, saya harus balikin kurang lebih 2 miliar. Ya, malas banget kan? Balikin. Akhirnya saya pulang. Nah, karena di Australia itu saya kebanyakan internet di situ kenceng banget. Dari pulang Indonesia waktu itu masih Telkomnet instan ya, mesti dial 0800 sekian gitu kan, yang modemnya bunyi kekok-kekok gitu kayak gitu. Pakai telepon, akhirnya nyokap marah-marah. Kenapa marah-marah? Tagihan telepon setiap waktu itu begitu saya pulang 1 juta, 2 juta, waduh. Mabok juga waktu itu, belum dapat kerjaan juga ya. Akhirnya waktu itu saya ngelamar kerjaan, makanya diterima di IDS. Nah, waktu itu sebelum berangkat ke Australia saya beli asuransi. Waktu itu tahun 2003 saya beli asuransi sama tante saya ya. Tahun 2005 saya balik, tante saya tahu nih, oh udah pulang nih. Ini anak udah pulang. Akhirnya saya diajakin ke Prudential ya, ke Prudential. 8 kali teman-teman diajakin, saya nggak mau. Akhirnya ke 8 kali mau nggak mau saya datang. Tante saya cuma bilang, lu datang aja, kan nggak ada rugi apa-apa. Lu dapat wawasan baru, lu dapat pengetahuan baru. Saya bilang, saya mikir-mikir lagi tuh, bener juga ya. Akhirnya datang, dijemput pagi-pagi sama suaminya juga, duduk paling belakang. Waktu itu yang presentasi ya, lulusannya S3. Wih, keren banget. Gue S2 baru lulus nih. Ya. Terus saya mulai serius di situ karena dia S3 nih, lebih hebat dari gue nih, ya. Umurnya cuma beda setahun doang. Wih, hebat amat. Kapan dia belajarnya gitu kan sampai S3? Income-nya lagi itu dibilang 100-an juta. Wih, keren banget. Ternyata saya dibohongin, teman-teman. Dibohongin. Kenapa? S3 itu cuma singkatan doang, sampai SD saja. Ya, S-nya ada 3 gitu kan. Enggak, SD saja, sampai SD saja teman-teman, bukan SD, SMP, SMA ya. Kalau SMA tuh masih mending ya, ini SD doang gitu. Gila, gue merasa terhina banget karena gue udah capek-capek kuliah keluar di negara orang ya. Waktu itu ngelamar kerjaan, habis pulang tuh ngelamar kerjaan ada 100 perusahaan ya, yang manggil cuma 1 dan lagi itu ditawar 4 juta doang gajinya ya. Dan ini SD doang bisa income-nya sampai 100-an juta. Langsung gue mulai serius untuk dengerin ini ada apa dengan Prudential gitu kan. Padahal nggak punya latar belakang sales ya. Gue ngeliat ini gampang banget ya. Cuman ceritain dulunya kan Pak Ali ya, bener ya teman-teman di sini, Pak Ali ya. Terus udah gitu ada jenjang karirnya teman-teman. Di situ yang bikin saya ngeklik. Karena kalau suruh jualan gue nggak mau ya, karena gue nggak pernah bisa jualan, nggak pernah jualan ya. Disuruh jualan pasti nggak mau. Tapi di situ ada jenjang karirnya dan gue lihat ini oke banget. Karena ketika waktu kerja di Sun Microsystem itu untuk mencapai manajer aja gitu kan nggak dikasih tahu ini mesti gimana gitu kan, mesti mikir. Dan manajer yang di atas report langsung itu cuma beda 6 tahun. Nungguin dia pensiun, bentar lagi gue pensiun gitu kan. Nggak mungkin gitu kan. Tapi di sini di Prudential waktu itu ngelihat, wah ini objektif banget syaratnya, ya syaratnya objektif banget. Pokoknya kalau capai angkanya dipromosi, keren banget ini, ya nggak ada faktor subjektivitas. Ya akhirnya gue join, ya. Apakah langsung mulus? Enggak teman-teman. Kenapa? Karena tante saya ini adik mama ya. Tante saya ketika dia bergabung di Prudential tahun 2003,
Semua saudara-saudara keluarga besar disikat habis sama dia. Bahkan sampai tahun 2003 itu dia dapat penghargaan dari AAJI, dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia, sebagai agen penjual polis terbanyak di tahun 2003, teman-teman. Ya, gue mau jual ke saudara nggak mungkin, gue sendiri beli sama dia gitu kan. Ini tante saya udah sikat bersih. Akhirnya ya mau nawarin siapa? Waktu itu belum ada Facebook, belum ada Instagram. Adanya apa dulu ya? Friendster. Mungkin teman-teman ada yang pernah pakai Friendster ya. Itu nggak seperti Facebook sekarang ya. Akhirnya ya 3 bulan teman-teman kagak closing. Prospek sampai mungkin ada 100 kali ya. Yang bikinin ilustrasi, yang gue bikin ilustrasi ada 30. Itu ditolakin 30. Sampai akhirnya tante saya itu ngeliat ini kesian banget keponakannya gitu, udah S2 ya, jauh-jauh dari Australia, nggak dapat closing. Akhirnya saya diajak canvassing ke Pasar Pagi ASMK. Ya, Pasar Pagi ASMK itu kalau teman-teman pernah ke sana, kumuh banget ya. Tapi di situ banyak barang dagangan dan kayaknya perputaran duitnya kencang banget. Akhirnya saya diajak canvassing ya, canvassing. Harapan saya tante saya yang buka dulu, yang ngajarin gitu kan. Ternyata enggak, teman-teman. Ketika saya ngeliat ini ada toko, ada cinci lagi baca koran, lagi santai, saya nggak berani masuk ya, nari caca-caca gitu kan. Tante saya ngelihat ini ponakannya kayaknya ragu-ragu, didorong, saya mau nggak mau masuk kan. Begitu nyampe ke meja cincinya, halo Ci, lagi santai Ci. Cincinya kan nggak mungkin bilang lagi sibuk karena baca koran. Oh iya, ada apa ya? Kami dari Lembaga Keuangan Inggris, dulu masih nggak berani ngomong Prudential teman-teman ya. Kami dari Lembaga Keuangan Inggris mau mengadakan market survey. Oh iya boleh minta waktunya 5 menit Ci. Ya, oh boleh. Itu si tante saya yang ngomong. Begitu dia perbolehkan, langsung saya ditoel sama tante saya. Saya langsung ngelihat tante saya. Maksudnya gue pengen lihat dulu gitu kan. Langsung saya didorong, saya suruh presentasi. Mau nggak mau saya presentasi, kan nggak mungkin debat di depan Sinci itu kan. Presentasi tulis terbalik, teman-teman. Pertama kali tulis terbalik di depan orang, masih kaku-kaku ya. Dulu pertanyaan si Pak Ali kan, boleh minta berapa ya dulu ya? Waktu minta preminya 2 juta, 1.500.000 gitu kan. Pas saya ngomong 2 juta, oh boleh dibuatin aja 2 juta. Wah, gua nyesel. Kenapa ngomongnya 2 juta? Ya, closingnya 2 juta soalnya teman-teman. Ya, closing 2 juta. Dari situ saya langsung mikir, oh begini toh caranya. Yang penting berani. Ya, kalau nggak berani ngomong, ya nggak bakalan ada hari ini. Ya, ini saya cepat aja perjalanan karir saya di Prudential, join tahun 2005, 2007 unit manager, dulu masih unit manager ya. Bayangin teman-teman, unit manager ini dulu off riding-nya kecil pun kita kejar gitu kan, mati-matian. 2008 ada SUM, sekarang udah nggak ada nih. Itu 900 juta. Itu pun gua kejar gila-gilaan ya. Tahun 2009 jadi agency manager, jadi setiap tahun naik kelas ya. Waktu itu omset 2,7 miliar ya untuk naik jadi agency manager. Saya lagi itu mencapai 3M lebih kalau nggak salah ya, 3M lebih. Itu pun gua kejar ya teman-teman. Sekarang gampang banget nih naik jadi agency director, cuman 900 juta. Gila banget lah kalau teman-teman kagak kejar ya. Oke, kita masuk ke belum lagi. Ini certification saya. Ini nggak ada yang guna, yang berguna yang warna hitam itu ya. Saya dulu karena jalan-jalan di Australia, jadi menikmati hidup di sana, saya ambil kursus diving, teman-teman ya. Jadi saya certified untuk diving bisa sampai kedalaman 30 meter ya. Tapi sekarang udah lupa karena waktu itu beli polis, tante saya bilang, lu jangan nyelam lagi ya. Oh ya udah deh, karena resikonya tinggi katanya gitu ya. Oke. Saya pernah diundang untuk bicara sosial media ini. Saya juga bingung ya.
kenapa pada ngundang saya, padahal saya biasa-biasa aja gitu kan. Pertama kali di Prestasi Agency di Medan, ya, terakhir di Prime Agency, dan sekarang di tempat teman-teman semua. Oke, kita masuk ke materi. Start using your social media to build your business. Oh ya, teman-teman, saya minta tolong nanti setelah selesai teman-teman bisa kasih feedback ke saya. Ya, ini bisa di scan QR code-nya atau di klik di alamat ini untuk kasih feedback tentang materi saya supaya saya lebih baik ke depannya. Oke, thank you. Nanti di belakang juga ada. Agenda hari ini teman-teman akan, setelah sesi ini teman-teman akan telah pahami, rencanakan, bangun, dan mencoba perbaiki strategi media sosial teman-teman. Ya, media sosial itu penting sekarang ini, apalagi teman-teman di zaman pandemi ini kita semua di rumah, work from home semua. Bukan sekedar pemasaran, ya, media sosial itu merupakan online presence Anda, ya, karena kalau Anda tidak ada di online, itu akan diragukan, ini beneran nggak sih? Karena setiap orang akan cek, ini bener nggak nih? Apalagi belum kenal ya. Kalau belum kenal lebih repot lagi. Dia akan cek, bener nggak sih si Clarte ini agent Prudential, ya? Apakah agent yang lain-lain gitu kan? Makanya dia akan ngecek, mungkin cari di Google, cari di Facebook, cari di Instagram. Nah, kalau ketemu, oh iya bener. Ya. Dan di situ nasabah kita juga bisa mengenali kita melalui media sosial kita. Ya. Sekaligus juga merupakan tempat edukasi. Jadi teman-teman mau share, kadang-kadang kan kita ke nasabah itu mau ngomong lebih lanjut, lebih panjang tentang asuransi, ya tidak ada kesempatan ya. Jadi media sosial ini sebagai tempat teman-teman buat edukasi yang efektif kepada nasabah teman-teman dan prospek teman-teman ya. If you're not on social media, you don't exist. Ini kata Jeremy Thompson. Siapa dia? Saya juga nggak tahu ya. Tapi intinya pernyataan ini benar banget ya, karena ketika apapun sekarang ini semua orang, apalagi generasi milenial ya, ketika kita ngomong sesuatu, dia langsung tangannya ngetik-ngetik di handphonenya dia, cari di Google, bener apa enggak perkataan kita ya. Termasuk juga kita nih, siapa kita ya, akan bisa dicari di internet. Kalau teman-teman nggak ada, akan diragukan statusnya ya. Saya yakin semuanya di sini pasti sudah main social media ya, keren-keren banget di sini ya. Tahap pertama teman-teman harus pahami seperti apa pemasaran di sosial media itu. Sejak pandemi banyak orang yang bekerja di bocor ya. Sejak pandemi banyak orang yang bekerja di rumah, semua orang akan lebih sering buka sosial media dibanding kalau dia masih kerja di kantor. Jadi teman-teman, sosial media itu banyak orang yang dari pagi sampai mungkin tidur pun mereka akan plototin sosial media, apalagi sekarang TikTok ya. 3 aspek pemasaran media sosial. Teman-teman, yang penting 1, buat kepedulian, buat mereka tertarik ya, angkat isu-isu sosial yang sedang hangat di masyarakat ya, hubungkan dengan asuransi. Tapi hindari yang namanya berbau politik, sara segala macam, itu teman-teman coba hindari ya. Karena tidak bagus di bisnis kita kalau teman-teman masukin di konten-kontennya itu unsur-unsur seperti tadi ya. Yang penting teman-teman di konten-konten kalian itu harus edukasi lebih banyak ya, supaya orang teryakinkan ya. Buat materi-materi yang memberikan edukasi, bukan nyinyir ya. Ada tuh kalau saya pernah lihat ya, dia bikin materi kayaknya nyinyir. Tahu ya teman-teman nyinyir ya? Contohnya apa? Saya jadi ngeblank. Adalah, mungkin teman-teman pernah lihat juga lah ya. Dan pemasaran itu komunitas ya teman-teman. Mungkin teman-teman punya komunitas ya. Komunitas itu teman-teman coba giring ke media sosial teman-teman supaya mereka melihat dan juga berinteraksi dengan mereka ya. Jadi sosial media itu digunakan seperti itu ya. Nah, dulu metode yang dulu ya, pre-COVID
era kita harus bertatap muka ya kalau ketemu klien ya. Sekarang nggak perlu tatap muka, bisa closing. Kemarin saya closing nasabah saya di Lampung, teman-teman. Ya, hari ini underwriting approve. Jadi nggak perlu tatap muka. Kalau dulu, waduh, repot banget mesti mengeluarkan uang, ya, spare waktu juga untuk pergi keluar kota kalau ada nasabah di luar kota, ya. Dulu nggak boleh kirim proposal lewat email. Sekarang kirim email atau WhatsApp nggak ada masalah, ya, teman-teman, ya. Agent harus keluar rumah atau keluar kantor dulu. Kalau di rumah aja atau di kantor doang itu nggak ada duitnya, ya. Dulu sempat dimarah-marahin juga sama leader, gitu kan. Kalau sekarang agent di rumah aja bisa tetap closing, ya. Presentasi dulu harus bawa kertas, modalnya dulu katanya pulpen sama kertas, ya. Sekarang pakai Zoom, pakai WhatsApp bisa closing juga, ya. Meeting 2 jam, ya. Ice breakingnya 1 jam, 1 jam lagi baru ngomongin tentang asuransi. Kalau sekarang virtual meeting no ice breaking, langsung to the point, ya bisa, ya. Nah, tadi saya bilang klien luar kota, saya pernah waktu tahun lalu itu sebelum COVID, ya, sebelum pandemi, punya calon nasabah ada di Surabaya. Saya nyetir, ya, sendirian naik mobil, ada di Cirebon, jadi satu arah, jadi Cirebon dulu mampir segala macam sampai ke Surabaya, balik lagi pulang, ya. Itu sendirian, teman-teman, ya, seminggu. Kalau sekarang, aduh, kalau tahu ada teknologi yang kayak gini, ya, saya nggak mau repot-repot tuh dulu pergi sampai ke Surabaya gitu naik mobil sendirian, udah ngantuk-ngantuk lagi, ya. Urus klaim dulu harus datang ke rumah sakit. Kalau sekarang WhatsApp aja ada CHA, ya. Training agent, nah ini saya banyak juga agent-agent di luar kota. Dulu harus pergi bolak-balik. Kalau saya datang mereka semangat, kalau nggak datang mereka nggak semangat, ya. Kalau sekarang training agent di rumah aja, ya, pakai Zoom segala macam, mereka udah semangat terus, ya. Itu keren banget lah kalau sekarang, ya. Ini dia. Kemarin saya training Gordon Ho, tiba-tiba ada yang japri nih. Ini pemilik GA Evolution, ya, Ferawati. Atau ini siapa ya? Dia pikir Clarte Everett itu adalah branding, ya. Ternyata nama asli, ya. Jadi teman-teman harus membangun brand teman-teman, ya. Jadi harus secara aktif nih posting dan kepoin orang di sosial media. Ya, kalau teman-teman nggak pernah posting, ya saya ngerasain juga. Saya pernah vakum diem aja gitu, ya. Ternyata ya beda hasilnya dengan kalau kita setiap hari ada posting, ya. Ini saya masih terkonek kan, ya? Kayaknya ngomong sendiri. Iya. Masih, Pak. Oke. Semangat. Oke, ya, tujuan branding itu sebenarnya teman-teman membangun personal brand awareness buat di sekeliling kita, ya. Jadi orang bisa lebih mengenal kita, orang menyukai kita, ya, orang menghargai kita dengan apa yang dia lihat. Ya nggak mungkin dong kita ngomongin sendiri, ya. Ternyata kalau dia ngelihat sendiri, kayak poin Instagram kita, media sosial kita, mereka ngeliat, oh ternyata si Clarte begini. Ya, jadi kita nggak perlu ngomongin sendiri. Itu kayaknya kurang elegan kalau ngomong sendiri, ya. Dan yang paling penting itu menjadi top of mind orang-orang, ada di pikiran orang-orang, ya. Ketika dia buka Instagram, dia ngeliat postingan kita, wah ngomongin asuransi, ya. Akhirnya masuk ke alam bawah sadar dia, kalau nyari asuransi, yang ada di pikiran dia pasti kita. Ya, jadi tujuan kita adalah kita menjadi top of mind orang-orang. Ya. Planningnya gimana? Tahap yang kedua, teman-teman rencanakan. Ya. Rencanakan apa yang teman-teman mau posting. Ya. Apakah saya jalankan ini? Ya, saya rencanakan kontennya, teman-teman. Ya, kontennya. Yang penting adalah konten. Jadi, apa yang teman-teman mau sharing, yang mau bagikan di dalam media sosial ini, teman-teman harus rencanakan apa yang kira-kira efektif. Ya, tidak ada unsur menyinggung orang, ya, sara, politik segala macam, itu teman-teman hindari. Ya, rencanakan kira-kira efektif apa enggak. Ya, tujuannya adalah teman-teman supaya mereka teredukasi, ya.
Dan yang berikutnya, teman-teman pilih platform teman-teman. Ya, platformnya apa nih? Kalau Instagram sekarang ada fitur baru namanya Reels, ya. Itu mirip banget sama TikTok karena TikTok kan duluan itu ternyata booming banget. Ya, akhirnya si Instagram ikutan fiturnya Reels. Ya, gimana Reels? Ntar saya bahas ya. Atau mau di platform Facebook, Facebook itu kata orang ya, generasi tahun jebot katanya. Kalau generasi milenial, mereka mainnya kebanyakan TikTok atau Instagram. Ya, yang Facebook itu biasanya generasi tahun jebot. Nah, pertimbangan pemasaran di media sosial, teman-teman, gimana kontennya kita bisa menjangkau orang-orang yang tidak kita kenal. Sehingga harapannya bisa untuk konversi ke penjualan. Ya, jadi kita bisa menjangkau orang ngelihat konten kita yang kita nggak kenal, tiba-tiba bisa kontak kita dan bisa lakukan langsung lanjutkan bisa ke penjualan. Ya, itu tujuannya. Ya, yang kedua kemudahan penggunaan. Jadi teman-teman harus mengenali nih platform sosial media yang teman-teman familiar dan mudah teman-teman untuk gunakan. Jadi kalau misalkan belum familiar tentang Instagram, ya teman-teman harus belajar dulu, ya. Dan pilih yang teman-teman familiar banget. Kalau teman-teman suka TikTok, ya silakan TikTok aja, ya. Itu juga oke banget, ya. Tapi jangan cuma satu platform, teman-teman harus banyak platform nih. Kalau saya kan udah taruh di Instagram, saya taruh di TikTok, saya juga taruh di Facebook, taruh di WhatsApp juga, ya. Semua seragam gitu. Jadi orang ngelihat paling nggak mereka salah satu ngelihat konten yang kita posting, ya. Dan yang berikut pertimbangannya adalah kita mengumpulkan data. Jadi teman-teman harus punya media yang namanya seperti kayak landing page supaya kita bisa collect database, ya. Kita collect nomor telepon yang bisa kita kontak segala macam. Tujuannya adalah untuk kita follow up, ya. Dan analitik, ya. Analitik itu tujuannya adalah kita menganalisa prospek kita nih. Si prospek kita dia pengguna sosial media juga, kita bisa ngelihat tingkat ekonominya gimana segala macam. Ya, jadi kita bisa melihat oh nih orang ternyata cocok untuk asuransi produk ini dan seterusnya, ya. Tahap ketiga, membangun. Nah, mulainya dari mana? Ya, membangun mulainya dari mana nih? Nah, saya kasih contoh di Instagram ya. Di Instagram ini teman-teman, kalau kita ngelihat dari strukturnya, profilnya teman-teman, yang paling atas ini adalah username, ya, dan yang ini adalah nama. Teman-teman mau ganti nama apapun silahkan, ya. Tapi pada intinya yang nama ini, username ini teman-teman harus yang gampang orang ingat, ya. Nama saya agak susah diingat, tapi ya cuman satu-satunya kayaknya, ya. Jadi ya udah saya pakai itu, ya. Jangan yang kayak alay-alay kayak gitu ya teman-teman. Itu agak susah diingat, ya. Yang paling penting adalah profile pictures teman-teman. Ya, profile pictures teman-teman harus kelihatan setengah badan. Ya, pundak harus kelihatan, kaki nggak usah kelihatan teman-teman, ya. Mukanya juga jelas. Jadi latar belakangnya juga kalau bisa yang tidak balapan sama tampang kita gitu ya. Balapan tuh maksudnya ini juga ruwet gitu di belakang. Jadi yang ngelihat kita juga agak burem gitu ya. Jadi teman-teman harus ubah profile picture-nya supaya kita lebih menonjol, stand out. Mau background-nya mungkin orange atau pink silahkan teman-teman ya. Nah, yang namanya ini teman-teman mau diganti silakan ya. Jadi tujuannya itu apa? Kalau teman-teman search di sini, misalkan cari bisnis, itu akan keluar account kita. Dia nyari asuransi, saya juga ada nih asuransi. Investasi, saya juga punya. Jadi kalau dia keywordnya nyarinya bisnis, asuransi atau investasi, saya bakalan muncul. Ya, kebanyakan sih nulisnya di sini adalah nama teman-teman. Ya, kalau saya nggak tulis nama di sini. Ya, terus di sini ini teman-teman apa ini namanya istilahnya
kategorinya apa ya. Teman-teman mau ganti jadi entrepreneur atau mau pakai blogger atau apapun terserah, itu nggak ada ngaruhnya ya. Nah, deskripsinya ini penting. Deskripsinya saya ngelihat banyak di deskripsi itu dia merefer ke account lain, ke account lain. Contohnya kayak @id .prudential ya, itu buat apa gitu kan. Tujuan kita adalah supaya orang begitu masuk ke profile kita stick to our profile, nggak kemana-mana ya. Jadi jangan sampai kita arahkan dia ke account lain ya. Nah, jadi teman-teman harus deskripsinya ini kalau nggak salah berapa karakter doang ya, terbatas ya teman-teman. Jadi pastikan teman-teman yang eye catching supaya orang ngelihat ini postur kita apa. Kalau saya tulisnya kan di sini Certified Financial Planner, MDRT Builder, pakar asuransi, billionaire makers, ya. Orang lihat, wah ini kalau nanya asuransi boleh nih, ya di sini, ya. Terus yang nomor 6 ini adalah website, ya. Saya juga ngelihat banyak agent Prudential websitenya tulisnya di sini website Prudential Co-ID gitu. Buat apa gitu teman-teman? Ya tujuannya adalah kita supaya begitu mampir ke profil kita tangkep dia. Jangan sampai dia pergi kemana-mana gitu kan. Nah, kita bikin landing page di sini. Ya, teman-teman bisa pakai apapun ya landing page-nya ini. Saya pakai BioLinky, nanti mungkin saya ubah. Saya mau bikin sendiri nanti ya. Terus yang ketujuh ini adalah highlight. Highlight ini adalah apa yang kita share di story. Kan story biasanya cuma 24 jam ya teman-teman ya. Habis itu hilang. Nah, di situ kita bisa simpen di highlight ini supaya orang bisa tetap ngelihat terus apa yang sudah kita share di story kita. Ya. Nah, ini landing page ini kalau teman-teman klik akan keluar seperti ini. Ya, jadi kalau misalkan ada yang tertarik banget untuk pengen cari tahu atau konsultasi, dia bisa kontak di sini. Terus pilih salah satu dari landing page ini. Ya, ini nanti saya akan ubah ya. Ini masih belum saya ubah. Nanti saya mau ubah seperti ini. Jadi landing page bisa lebih jelasin lebih lengkap ya. Mungkin tentang produk-produk Prudential ini saya masih develop ya. Belum ada waktunya. Teman-teman bisa pilih landing page itu pakai Linktree, ini gratis, BioLinky juga, Campsite Bio, linktube.com juga boleh. Silakan, ini semuanya gratis ya. Tujuannya adalah untuk memberikan pilihan karena kan di Instagram teman-teman lihat sendiri terbatas banget ya. Bagaimana mau kasih informasi lebih lanjut tentang kitanya itu tidak bisa di sini ya karena terbatas ya. Teman-teman bisa taruh di landing page yang teman-teman desain ya. Nah, kontennya teman-teman, nah ini konten-konten yang saya buat ya. Tujuannya sebenarnya buat edukasi, sekali lagi buat edukasi ya, buat edukasi kepada nasabah-nasabah dan agent saya. Jadi kalau misalkan ada agent saya nanya-nanya tentang ini, daripada saya capek-capek jelasin, saya kasih linknya aja untuk melihat konten saya kayak gitu ya. Misalkan unit link. Nah, ada nasabah yang pengen tahu tentang unit link, ya udah saya kasih linknya di sini ya. Jadi saya gunakan konten ini untuk sebagai etalase toko ya. Saya perlakukan sebagai etalase toko, sebagai mini katalog ya untuk referensi ya ditunjukkan kepada prospek atau kepada agent supaya mereka lebih yes. Hah? Pertanyaan? Oh, ini robotnya. Bocor ya? Ada yang bocor, Pak. Oke. Kalau ada yang mau tanya, boleh langsung ya, teman-teman ya. Jadi saya nggak kayak ngomong sendiri gitu ya. Oke, 3 macam konten. 3 macam konten ini teman-teman tipe 1 itu personal, foto narsis, humor dan segala macam teman-teman bisa masukin ke situ ya. Professional ya, positioning ya, teman-teman dapat reward segala macam bisa di sana ya. Value giving, teman-teman mau kasih edukasi atau pengetahuan segala macam ya, itu namanya tipe 3 ya. Mana yang harus kita posting, jangan tipe 1 terus ya.
Jangan juga tipe 2 terus. Ya, teman-teman harus kombinasi nih antara ada tipe 1, tipe 2, tipe 3 ya. Kebanyakan teman-teman itu saya sarankan lebih banyak yang di sini kanan kiri. Ya. Oke, ini saya tes ya teman-teman ya. Kira-kira ini tipe berapa nih? Bisa tolong tulis di chat. Tipe 1, 1, 1, 2, 1, 1, 2. Ini tipe 2 teman-teman. Ya, karena dia jualan kerupuk apalah ini ya. Ini tipe 2, dia tipe jualan. Tapi ya ini bukan sebagai referensi yang bagus kayak begini ya, teman-teman ya. Ini dia sebenarnya mau jualan di Instagram dia. Ini nasabah saya ya, cuman ya kontennya kurang begitu menarik. Kalau ini tipe berapa kira-kira? 1, 2, 1, 2. Ini tipe 1 teman-teman. Ini tipe 1. Ini Instagram teman saya juga. Kenapa saya bilang tipe 1? Karena dia setiap kali dia makan apapun, dia foto teman-teman makanannya. Ya, kalau teman-teman lihat seluruh isi dari Instagram dia kayak begini semua teman-teman. Ini dia bukan jualan, dia bukan restoran, bukan pokoknya bukan jualan makan lah. Intinya dia makan apa ini? Udang mayones dia foto. Dia makan bakmi, sebelum makan dia foto. Kayak begini semua isinya. Saya juga mikir, ini orang ngapain sih sebenarnya? Hobi makanan atau apa gitu kan? Tapi nggak jelas. Kalau misalkan dia rekomendasi ini bagus segala macam, teman-teman bisa lihat di sini nggak ada komentar bahwa ini enak atau apa gitu kan? Cuman foto udah gitu kan, nggak jelas gitu kan. Jadi hindari teman-teman posting sesuatu yang tidak ada tujuannya. Ya, sebenarnya kalau kayak gitu berarti ya mungkin jarang banget akan ada orang yang mampir di konten teman-teman. Ya, kalau bisa teman-teman bikin konten, suatu konten yang savable content. Artinya apa? Materi atau konten teman-teman yang orang kayaknya gue save dulu deh buat nanti bisa gue balik lagi. Paham ya? Kita ngapain Nabi? Halo, ya. Jadi bikin suatu konten yang orang bisa di save konten kita. Jadi kalau di Instagram itu kan ada tanda kayak apa ini namanya tag gitu ya, kayak bookmark lah, bookmark ya. Jadi, nah Instagram itu algoritmanya orang kenapa si bookmark ini adanya dipisahin sendiri nih. Kalau yang like, comment, share itu kan di sebelah kiri, tapi yang bookmark itu yang di sebelah kanan. Kenapa dia sendiri? Karena ini bagus banget ternyata si Instagram ini algoritmanya kalau semakin banyak konten kita di save, dia akan munculin konten kita di search ya. Meskipun kita nggak search konten kita, ternyata bisa muncul gitu. Kalau dia banyak di save. Ya, makanya ini penting banget bikin konten yang bisa saveable. Ya, yang bisa orang-orang save. Makanya kalau kita ngelihat Nico Julius atau di satu lagi cewek itu siapalah itu ya. Dia bikin konten yang menyarankan orang untuk save konten dia. Ya. Nah, saya lebih bahas di Instagram karena banyak orang yang ngelihat di Instagram. Features di Instagram itu ada 4 ya. Feed itu seperti etalase toko yang tadi saya udah kasih lihat ya. Ini mengandalkan hashtag agar bisa terjangkau di luar follower. Ya, jadi kalau teman-teman tidak pakai hashtag agak susah untuk terjangkau. Saya sarankan teman-teman hashtag minimum 15 hashtag atau 20 lah kurang lebih ya. Story, tadi story saya udah singgung, itu story hanya bisa dilihat dalam waktu 24 jam ya. Kalau saya pribadi, saya akan memajang konten-konten yang cukup bagus di feed. Saya simpan di situ. Kalau
misalkan kayak sama anak sekolah segala macam, saya taruhnya di story karena cuma hilang dong gitu kan. Jadi lebih ke arah personal approach, humor segala macam, lucu-lucuan saya taruhnya di story. Ya, ini juga bisa mendorong akun kita bisa dijangkau orang-orang banyak. Waktu kemarin saya posting yang lucu-lucu, ternyata yang ngelihat ribuan orang, teman-teman. Kalau kurang berasa apa ya? Iya, kurang berasa memang. Halo? Ya, oke. Kemudian ada IGTV. IGTV ini sebenarnya video yang panjang ya, lebih dari 1 menit. Teman-teman bisa posting di sini kalau ada video-video yang bagus ya. Teman-teman bisa pajang di IGTV ya. Nah, yang fitur baru ini teman-teman saya sarankan teman-teman coba yang Reels. Reels ini video singkat 30 detik doang ya, mirip TikTok ya. Tapi ini bisa menjangkau akun-akun yang bukan follower kita. Saya coba begitu Reels hadir di Indonesia, itu kalau nggak salah di akhir Juni ya. Di akhir Juni, saya coba Reels, ternyata follower saya nih, dari 4.000, sekarang jadi 6.000 dalam waktu sebulan doang, teman-teman. Ya, itu keren banget. Menurut saya sih, wih ini hebat banget nih, bisa lebih cepat banget naikin follower ya dibandingkan dengan feed doang. Ya, saya sarankan teman-teman coba Reels. Bina audiens teman-teman, pertemuan tuh butuh strategi ya. Jadi teman-teman kombinasikan materi konten yang teman-teman punya. Reels, IGTV, Reels itu lagi hot-hotnya di Instagram ya. Jadi saya sarankan teman-teman pakai Reels ya, bisa menjangkau audiens yang lebih besar ya. Terus juga teman-teman buat story yang interaktif. Jadi kayak ada pollingnya, yes or no atau segala macam ya, teman-teman bisa pakai di sana. Tools yang teman-teman yang saya pakai apa sih? Ini mungkin yang teman-teman nantikan ya. Teman-teman cari tools yang simple tapi powerful tools ya. Saya pakainya Canva, termasuk materi ini pun saya bikinnya di Canva nih teman-teman. Ya, bukan di PowerPoint ya. Teman-teman juga mungkin bisa pakai Adobe Illustrator, Photoshop atau PowerPoint ya, itu bisa. Cuman saya sarankan Canva ini simple banget karena banyak template-template ya. Fontnya juga bagus-bagus, yang tidak perlu kita pusing-pusing itu udah ada ya. Nanti saya coba praktekin ya. Ini kok hilang gambarnya. Nah, teman-teman, ini adalah Canva ya. Canva ada aplikasinya juga, ada di handphone, teman-teman bisa pakai. Itu simple banget. Nih, contoh ya. Contoh seperti ini ya. Teman-teman kalau lihat kebanyakan video-video yang saya bikin itu pakai Canva juga, teman-teman. Ya, teman-teman bisa create design. Nah, ini semua ada di sini. Teman-teman mau bikin presentasi, Instagram post, story, ya, atau WhatsApp story juga ada di sini. Terus, Mana? Panas-panas beli telur di depan. banyak banget nih, teman-teman. Ya, sampai bawah belum habis-habis juga. YouTube thumbnail juga ada ya, dan seterusnya. Ya, teman-teman bisa pakai. Contoh ya, misalkan story tadi kayaknya ada yang nanya tentang story. Nah, di sini teman-teman udah ada template-nya. Teman-teman tinggal pakai. Contoh ya, misalkan ya contohnya inilah. Ya, atau ini nih. Teman-teman bisa pakai ini, terus tinggal ganti. Gitu. Ya. Habis itu teman-teman tinggal save mode-nya apa? Misalkan PNG ya, atau PDF. Ya, teman-teman juga bisa bikin e-book juga dari sini. Pokoknya simple banget, one stop shop ya. Tools-nya teman-teman nggak usah pusing. Ini saya bukan endorse Canva, nggak dibayar juga sama Canva, tapi saya pakai ini karena keren banget, simple banget. Jadi teman-teman
nggak perlu effort yang terlalu tinggi. Saya bikin video yang ada di Instagram saya itu kurang lebih cuman setengah jam paling lama ya. Yang lamanya itu sebenarnya mikirnya, teman-teman. Mikirnya, ini kontennya apa nih? Ya, saya juga pilih kata-kata, menerapkan juga ilmu NLP di situ ya, supaya kata-katanya bisa mendorong orang untuk take action atau apapun itulah ya, dengan tujuan yang teman-teman mau capai. Ya. Jadi saya sarankan teman-teman pakai Canva. Foto-fotonya, oh ya, Canva ini sebenarnya bisa berbayar, teman-teman ya. Kalau teman-teman lihat di sini yang ada garis-garis kayak gini, ada tulisan Canva. Itu sebenarnya konten berbayar. Ya, saya di sini langganan kebetulan, teman-teman. Ya. Jadi konten-konten yang kalau ada tulisannya pro itu berarti berbayar. Contoh ya. Nah, ini misalkan foto. Kalau ada tulisannya free, kelihatan ya teman-teman ya. Ada free ini, itu bisa pakai gratis. Tapi ada kadang-kadang juga yang bayar. Ini nggak kelihatan yang bayar. Bisa lihat di sini, pro. Kalau yang pro ini, nah ini teman-teman nggak bisa pakai. Kalau pakai bisa, tapi nanti ada garis-garisnya, kayak watermark gitu, ya. Jadi ya kurang lebih seperti itu. Kita balik lagi ke materi. Kalau teman-teman tidak mau bayar, teman-teman bisa cari foto-foto gratis di freepik.com. Ya, Prudential juga pakai freepik.com nih. Fictizy.com ini juga vektor-vektor. Di sini juga teman-teman bisa ngedit vektor, nggak usah pusing di situ ya. Atau foto-foto bisa teman-teman cari di pexels.com, Pixabay, and splash.com ya. Selain di Canva. Oke. Intinya teman-teman bangun habit. Habit setiap hari minimum 1 kali aja, nggak usah banyak-banyak teman-teman. Mau teman-teman posting 1 kali, mau 10 kali dalam 1 hari, ya itu efeknya sama. Jadi lebih baik teman-teman posting 1 kali aja. Story di IG atau di WhatsApp. Jadi setiap kali posting teman-teman pastikan ada di beberapa platform, ya di IG, di WhatsApp, di Facebook. Ya, kalau teman-teman ada konten video, teman-teman posting di IG, di TikTok juga, di Facebook juga, kayak gitu. Ya, pastikan setiap hari, ya minimum 1 minggu itu 4 kali teman-teman, supaya account kita bisa lewat terus di timeline account orang-orang, gitu ya. Jadi kalau dia ngelihat muncul account kita, konten kita. Kalau teman-teman nggak rutin, itu nggak bakalan bisa jadi top of mind orang-orang ya, yang follower kita. Bahkan yang bukan follower kita juga mungkin nggak bakal muncul gitu loh ya. Jadi teman-teman harus bangun habit. Ada tools automation yang diberikan secara gratis oleh Facebook ya. Itu teman-teman Creator Studio ini bisa posting langsung ke 2 platform yang berbeda, Facebook dan Instagram ya. Jadi saya pakai ini untuk posting, sekali posting langsung ke 2 platform. Jadi saya nggak repot-repot. Ya. Dan juga bisa di schedule. Schedule-nya itu teman-teman bisa set setiap jam berapa, itu udah susun nih. Misalkan ada berapa konten yang teman-teman bikin, ya. Teman-teman susun aja setiap hari Senin, jam berapa, Selasa, Rabu, Kamis, dan seterusnya. Itu setiap hari kontennya satu-satu. Itu pakai tools-nya yang di-provide dari si Facebook. Karena Facebook dan Instagram itu adalah owner-nya sama, ya. Termasuk juga WhatsApp itu owner-nya sama. Facebook, Instagram, dan WhatsApp. Oke. Tahap keempat, uji. Ya, metrik penting ini adalah untuk melihat bahwa konten kita bisa reach ke banyak orang atau tidak, ya. Melihat dari 1, view-nya. View-nya banyak nggak nih? Seperti video ya. Video kalau yang konten itu agak susah untuk ngelihat view-nya, tapi kalau yang video-video itu kita bisa lihat view-nya ada berapa banyak orang yang melihat video yang kita share, ya. Klik dari mana? Klik dari konten kita
klik juga dari website kita yang atau landing page yang kita buat ya. Komentar, semakin banyak orang yang komentar di konten kita itu semakin bagus. Instagram suka banget. Akhirnya dia akan munculin di mungkin di timeline orang-orang ya, karena dia ngeliat ini bagus banget, lagi hot banget misalkan kayak gitu. Jadi efektif banget kalau dalam 2 jam pertama. Jadi ketika teman-teman posting, teman-teman jangan tinggalin. Ya, pantengin kurang lebih ya 1 jam lah ya. Kalau ada yang komentar, teman-teman komentar balik kayak gitu ya, jangan dicuekin ya. Nah, banyak orang yang share juga itu penting banget ya, karena menunjukkan bahwa konten kita ini likable ya. Jadi si Instagram itu ngelihat ini bagus, mungkin dia akan munculin kita di timeline orang-orang ya. Reach-nya juga ya, ini perhatikan juga reach kita harus bisa di atas 100 ya. Konten kita reach itu artinya apa? Bisa muncul di timeline orang-orang ya. Nah, kita masuk ke selling cycle. Nah, tujuannya untuk apa? Sebenarnya konten-konten ini saya pribadi saya gunakan untuk stay connected kepada orang yang near and dear. Near itu orang-orang yang dekat, ya. Near itu jarak yang dekat sama kita. Dear itu adalah orang-orang yang kita kenal baik, ya, kita kasihi, ya. Tujuannya adalah kita untuk bisa menghubungi orang-orang yang kita kenal baik serta keluarga, ya. Saya lebih ke arah sell in dibandingkan dengan sell out. Sell in itu artinya kita menjual kepada orang-orang yang kita kenal baik, kita dekat, ya, near and dear. Kalau sell out itu kepada strangers, ya. Ini contohnya percakapan dengan salah satu teman saya, ya. Saya lagi tuh nawarin kartu, ya, black card, dia nanya-nanya kayak gini. Nah, teman-teman perhatikan di sini, saya kasih link Instagram, ya. Tujuannya apa? Daripada saya repot-repot ngejelasin lagi, kan kontennya saya udah buat, saya udah punya, biar dia lihat aja. Ya, sekalian juga mungkin dia bisa ngelihat konten saya yang lain. Ketika saya bagikan linknya ini, dia akhirnya apa nih? Gue ajak kembaran gue join kesehatan lu ya, kayak begitu. Ya, jadi kita nggak perlu repot-repot ngejelasin teman-teman. Ya, di Instagram lebih interaktif, ya mungkin juga ada video-video yang biar dia bisa ngelihat gitu kan. Akhirnya dia lebih mengerti, baru dia kontak kita. Kayak begitu, ya. Kuncinya, ini ejaan nama ya. Kuncinya aktivitas. Setiap hari itu kita kontak di WA kita minimum 10 orang ngobrol, kasih link konten, landing page dan seterusnya, ya. Jadi teman-teman harus ingat the law of large numbers, ya. Kalau teman-teman broadcast ada 100 orang setiap hari, masa iya nggak ada yang nyantol satu untuk nanya-nanya, ya kan? Jadi kuncinya kurang lebih mirip-mirip kayak begitu. Kalau tatap muka mungkin 10:1, tapi kalau yang broadcast kayak begini, angkanya bisa lebih gede nih teman-teman. Ya, nggak 10:1 lagi, tapi bisa mungkin 50:1, 10:1, 100:1, kayak begitu ya. Tapi yang teman-teman broadcast aja, tiap hari konsisten aja untuk kasih konten kayak begitu ya. Nah, ini sudah mau selesai. Jadi intinya adalah teman-teman harus kreatif, have personal approach. Jangan cuma broadcast, tapi teman-teman harus ada, kayak saya bikin list broadcast nasabah. Ya, list broadcast nasabah. Setiap minggu paling nggak ada 1 kali saya broadcast ke situ. Ya, kalau broadcast kan di WhatsApp tandanya beda ya. Ada kayak tanda stoa gitu ya. Kalau orang yang tahu itu ada broadcast, ya mungkin dia nggak akan reply. Tapi ada juga yang dia tidak tahu itu adalah broadcast. Jadi dia balas-balas. Ya. Jadi saya bikin broadcast group di WhatsApp, itu ada beberapa. Jadi VIP client, ada so-so client, kayak begitu ya. Jadi misalkan ada produk baru, kayak kemarin Pro cerah ya. Itu saya broadcast juga. Ada yang
nanggepin. Ya, sebenarnya saya taruhnya di story WhatsApp. Dia nanya-nanya, ya kayak begitu. Ya, jadi teman-teman be creative, have personal approach, consistent dan persistent. Selanjutnya itu tergantung dari teman-teman. Ya, oke. Materi saya cukup sekian. Teman-teman boleh minta bantuannya untuk isi surveinya, kasih feedback buat saya. Ya, ada pertanyaan mungkin? Oh, iya, ada nih Pak Klat. Banyak. Cukup ya. Oke, ini karena banyak jadi singkat aja nanti ya jawabannya. Oke, ini yang pertama ngajuin pertanyaan Pak Maruli. Ini beliau bertanya, follower tinggi, proses atau caranya bagaimana ya Pak? Gitu. Proses atau caranya bagaimana? Maksudnya followernya bisa sampai banyak kayak gitu? Iya, biar banyak itu. Saya nggak tahu caranya gimana. Tapi tiba-tiba followernya banyak aja. Ya, intinya teman-teman konsisten dalam posting. Yang tadi saya bilang ya, teman-teman harus konsisten setiap hari, tapi kontennya juga yang menarik tentunya ya. Saya nggak suka dulu nggak suka TikTok karena apa ya, cuman joget-joget doang. Saya nggak, malas banget gitu kan, cuman joget-joget doang gitu kan. Tapi saya punya ide bikin video kayak gitu, saya lempar ke TikTok, ya oke juga. Akhirnya followernya grow kayak begitu. Ya, jadi menjawab ya. menjawab pertanyaan ya kurang lebih ya. Ya, yang penting konsisten ya dalam posting gitu ya intinya. Yes, yang penting kontennya adalah likable dan savable. Yes. Kayak gitu. Oke, lanjut dengan pertanyaan Bapak Anton Satria. Landing page apa yang paling mudah dan efektif digunakan untuk pemula, Pak? Boleh mulai dari Linktree, tapi Linktree itu simple banget. Artinya tidak bisa ditambahin macam-macam. Ya, jadi kebanyakan kalau yang saya lihat Linktree itu untuk posting link ke WA kita. Ya, jadi dia bikin kayak tadi sebentar ya. Itu dia ada di halaman berapa ya? Nah, ini. Di sini itu salah satu linknya itu ada yang refer ke langsung buka ke WhatsApp kita. Ya, Linktree itu simple tapi ya lumayan lah, banyak orang yang pakai juga. Cuman kalau sekarang ini kebanyakan bikin landing page-nya model kayak begini nih. Nggak keluar ya. Sebentar, saya model yang kayak begini. Jadi kita kasih informasi tentang produk-produk Prudential segala macam ya kayak begini. Ini saya bikinnya pakai Google. Ya, Google itu tools-nya banyak banget. Teman-teman kalau udah terbiasa pakai yang namanya Google Sheets, Google Docs, ya, ini ada namanya Google Sites. Google Sites ini teman-teman bikin website mini seperti ini, ya. Jadi keren banget Google Sites-nya ini, teman-teman nggak perlu puyeng-puyeng mikirin mesti size-nya gimana. Kalau buka di laptop size-nya begini, di handphone mesti kecil, ini otomatis teman-teman ya. Teman-teman tinggal masukin kontennya aja, teman-teman mau bikin apa. Nah, ini kan saya bikin kayak begini ya. Ini masih di develop tapi belum beres teman-teman. Ya, itu landing page-nya. Yang menjawab pertanyaan kira-kira? Dibuka aja Anton. Udah, thank you bro. Jawab ya. Oke. Nah, next pertanyaan dari Bapak Flip Nathanael. Nah, kalau mau tanya, posting berapa kali dalam seminggu? Kalau Pak Kaffer. Terus, kalau soal hashtag, Kuku pakai referensi apa? Atau benar buat sendiri gitu? Kalau untuk posting, saya usahakan setiap hari satu. Ya. Tapi kalau nggak bisa satu hari satu, karena gini loh, kalau teman-teman belum terbiasa, mungkin bikinnya aja udah bisa seharian gitu kan.
makanya saya cari ini si Canva itu simple banget. Saya bikin konten-konten seperti yang video ini paling cuma setengah jam, teman-teman. Yang lamanya adalah mikirnya, kontennya nih mau bikinnya apa. Contohnya kayak seperti perut cerah kemarin itu baru luncur, ya. Ini saya bikin sampai perut cerahnya 3 biji nih, ya. Saya buka ya. Nah, kalau teman-teman lihat salah satu konten saya yang kayak begini, ini kan isinya cuma tulisan-tulisan doang. Sorry. Ya, jadi tulisan-tulisan kayak begini doang nih, teman-teman. Nah, ini kan mikir. Tulisannya apa yang efektif kira-kira, karena ini saya rencananya kan bikinnya video yang nggak ngejelimet lah. Kalau kata-katanya terlalu panjang, itu juga orang bacanya kan ini satu slide ini kan 5 detik doang nih. Itu mungkin nggak keburu bacanya. Ya, jadi teman-teman kebanyakan mikirnya banyak waktunya adalah untuk isinya nih, apa yang perlu kita rancang. Tapi setelah kita udah bikin, cepet sih sebenarnya, cuman paling 10 menit beres kalau teman-teman udah terbiasa ya. Kayak begitu ya. Terus tadi pertanyaan selanjutnya adalah hashtag Koko pakai referensi apa gitu, atau benar buat sendiri gitu. Kayaknya nggak percaya gitu. Pasti hashtag dong. itu kita pakai yang terkenal aja, jadi yang berhubungan. Jadi contoh misalkan asuransi. Hashtag asuransi. Asuransi apa nih? Asuransi kesehatan, asuransi jiwa, ya kayak gitu-gitu. Jadi teman-teman yang kombinasi yang kayak gitu. Kalau saya kan cerdas berasuransi, ya. Cerdas berasuransi itu bukan hashtag saya pribadi, sebenarnya itu punya Agent Alliance yang pertama kali. Tapi seolah-olah saya akuisisi karena setiap konten saya itu hashtagnya adalah cerdas berasuransi. Jadi banyak banget konten-konten saya di sana, ya. Selain cerdas berasuransi, cerdas finansial, cerdas keuangan, cerdas apa lagi ya? Yang kurang lebih mirip-mirip kayak gitu, teman-teman, ya. Up to 15 paling optimal, ya, atau sampai 20 lah, antara 15 sampai 20. Kurang lebih kayak gitu. Oke. Ya. Next. Ya, ini dari Ciliana Santarini. Aplikasi untuk bikin story apa ya? Oh, gitu. Sama. Ini pakai Canva. Saya nggak pakai tools lain, nggak pakai yang lain-lain. Itu cuman Canva doang. Iya, one stop di Canva ya. Yes. Oke. Nah, terus lanjut Bu Liana juga pernah coba dengan keyword Google Analytica atau Analyze gitu. Terus kalau untuk Reels karena 30 detik waktu singkat, apakah buat dulu beberapa gambar atau video sebelum diupload? Begitu. Kalau saya bikinnya di Canva sekali lagi. Di Canva ini saya atur kira-kira berapa detik ya. Kan Reels kan 30 detik. Jadi saya mikir diperes lagi ya kontennya ini, kata-katanya jangan sampai yang terlalu panjang. Kalau kepanjangan orang bacanya juga susah ya. Tapi nggak apa-apa juga sih sebenarnya. Kan bisa diulang-ulang. Kalau diulang-ulang itu kan berarti bagus. Play-nya makin banyak tuh Reels-nya. Play-nya makin banyak, si Instagram makin suka. Gitu. Yang penting 30 detik. Yes. Menjawab ya, Bu Liana ya. Nah, itu pernah coba dengan keyword Google Analytics atau Analyze gitu? Tidak pernah. Tidak pernah ya. Oke. Oke. Cukup ya, Bu Liana. Next, kita lanjut dengan Ibu Lili. Kalau kontennya pakai PicsArt gimana? Gitu. PicsArt. PicsArt itu bayar juga, sebenarnya kurang lebih hampir sama dengan Canva ya. Cuman saya lebih familiar sama si Canva. Canva ini apa ya, gampang banget ya. Template-nya juga udah banyak. Ya jadinya saya udah langganan juga si Canva ini. Jadinya ya udahlah pakai ini aja gitu. Oke. Ya, one stop pokoknya di Canva ya. Oke, ini bukan endorse Canva ya. Bukan. Teman-teman kalau mau pakai tools lain juga silakan ya. Kalau saya sudah terbiasa sama Canva. Oke. Menjawab ya Bu Lili.
Next pertanyaan dari Pak Anton lagi, Anton Satria. Seberapa perlunya kita menonton apa tuh tadi? Kita agent pro di profile sosmed. Menonton bahan kita agent pro di profile sosmed. Benar nggak pertanyaannya, Anton? Coba dibuka aja. Seberapa perlunya mention bahwa kita agent prudential di profile sosmed? Nggak perlu ya. Kalau apa ya? Saya tidak merasa keperluan untuk mempromosikan bahwa kita itu prudential, ya, karena apa yang di-share di konten kita di media sosial kita itu adalah kita, siapa kita, ya, kita menjual diri kita. Kalau kita yang tadi di profilnya ada kita mention ID prudential itu ngapain gitu, jadi dia akan nge-refer lagi ke profil orang lain gitu, itu percuma. Tujuannya kita adalah buat nangkep orang itu supaya jangan kemana-mana, ngeliatin profil kita aja, ngeliatin konten-konten kita aja, gitu, ya. Dan dari konten-konten kita sendiri juga pasti akan bisa dapat gambaran, ya, oh ini orang ternyata agent prudential, gitu. Kalau nggak nangkep juga dia akan nanya kan, nanya baru kita jelasin. Nah tujuan kita itu supaya berinteraksi dengan kita, ya. Orang malas banget kalau tiba-tiba langsung harus ke WhatsApp kita, ke handphone kita. Nggak bakal ada orang yang tiba-tiba telepon kita nih di profil kita tulisin nomor handphone kita. Nggak bakalan ada yang tiba-tiba bakalan langsung telepon nanya-nanya. Dia nggak bakalan ada. Pasti dia akan ngelihat konten kita, dia cari tahu apa yang dia mau tahu, ya. Kalau dia tidak bisa menemukan apa yang dia tahu, dia akan next. Jadi tujuan kita bikin konten supaya dia stop. Kalau ngelihat konten kita, oh dia ngelihat. Kalau dia penasaran, dia akan klik profil kita. Profil kita ngelihat isinya apa, ternyata di situ ada websitenya, dia akan klik. Masuk ke landing page kita. Kayak begitu, kurang lebih. Oke, menjawab ya, Anton ya. Ini pertanyaan terakhir, karena waktu udah mau habis juga ya, Pak Klat. Ini ya. Yang Bro Leo nih, Bro Klate. Timnya 10 AD dan 23 AAD dari banyak kota se-Indonesia. Bagaimana latar belakang dan pengalaman rekrutmennya, mengingat dulu hanya di Jakarta dan Aussie? Apakah juga dari branding sosmed? Ya, pertanyaan bagus nih. Saya dulu lahir di Jakarta, nggak pernah kemana-mana, nggak pernah keluar kota juga, ya. Tahu Gorontalo juga baru, ya. Yang saya lakukan dulu ya, ketika itu saya lagi tuh makan di suatu kantin, tiba-tiba ada orang yang nyamperin saya. Oh, Bapak agent prudential ya? Karena saya lagi tuh pakai lanyardnya ada tulisannya prudential, ya. Oh iya betul, ada yang bisa saya bantu? Saya lagi tuh lagi makan, ya. Iya, saya mau nanya-nanya tentang produk prudential, karena iklannya kan gencar waktu itu ya. Jadi saya jelasin, ternyata nih orang Tomohon, ya. Orang Tomohon tahu ya, di daerah Sulawesi Utara sana, bawahnya Manado, ya, itu Tomohon, ya. Dan ternyata dia tertarik, dia buka polis, akhirnya dia tertarik jadi agent, ya. Saya terangin dia untuk jadi agent. Setelah berapa hari dia balik ke Tomohon. 2 minggu kemudian dia telepon saya. Pak, ada 14 orang yang mau ambil polis prudential. Saya kaget. Ini orang saya nggak kenal. Saya nggak pernah menginjakkan kaki di daerah Sulawesi, ya. Di luar Jawa Barat saya juga nggak pernah gitu kan. Tiba-tiba ada yang telepon nasabah saya itu, ya, dia tertarik untuk ada teman-temannya yang mau join 14 orang. Apa yang saya lakukan? Saya terbang, teman-teman. Perjalanan dari Jakarta ke Manado itu kurang lebih berapa jam ya? 3 jam ya pesawat ya. Kurang lebih sih. Ya, kurang lebih 3 jam sampai 4 jam ya. Saya nggak kenal, saya nggak tahu tuh siapa, saya nggak punya saudara juga di daerah Sulawesi sana, ya. Itu gambling banget lah, teman-teman, ya. Pemikiran saya waktu itu, wah saya bisa diculik nih di situ, ya. Karena saya nggak tahu gitu kan. Tapi saya nekat, ya. Saya datang ke situ, saya bawa printer, saya bawa pokoknya tasnya gede lah. Bawa printer, bawa kertas, segala macam. Saya ke sono, 2 minggu di sana. Biayanya kurang lebih, wah gila-gilaan lah itu, ya. 2 minggu di situ,
Ternyata benar ada 14 orang. Saya bawa pulang case 14. Setiap kali ke sana saya datang, kurang lebih saya menghabiskan waktu 14 hari sampai 20 hari di sana. Ya. Dalam waktu 6 bulan berhasil mendapatkan 144 case. Ya, luar biasa itu agent. Ya. Jadi dulu saya nggak main sosmed ya. Saya baru mulai main sosmed itu baru sekitar tahun 2018 akhir. Kurang lebih. Sampai sekarang ya baru segitu ya. Jadi kebanyakan saya punya tim sekarang ada di direct ya, ada di Semarang ya, ada di Semarang, ada sekarang ada juga di Kalimantan ya. Rekrutnya gimana? Ya, rekrutnya secara personal ya, personal, referensi dari agent kayak begitu ya. Dulu bolak-balik, kalau sekarang mah enak banget ya, tinggal pakai Zoom ngajarin kayak begitu ya. Kira-kira terjawab pertanyaan? Bagaimana Pak Bro Leo? Sudah ya? Cuman lucunya ya di Prudential ini saya tadinya Cooper, adanya taunya cuma di Jakarta atau Jawa Barat lah paling enggak ya. Tapi saya bisa pergi ke daerah di Indonesia yang saya nggak pernah kunjungi seperti Gorontalo, itu keren banget teman-teman ya. Saya pergi juga ke Duri, Pekanbaru di Riau sono ya. Tim saya di situ akhirnya dia buka agensi di sana, Sunrise Agency ya. Ini karena Prudential ya semuanya ya Pak ya. Semuanya berkat Prudential, hebat banget, keren banget. Oke, terima kasih atas sharingnya hari ini Pak Klata. Kita ucapkan terima kasih dan tepuk tangan buka Thank semuanya. you, Bu Karte. Sama-sama. Terima kasih, Bu.